Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Kaniasari selaku dosen pengampu mata kuliah penginderaan jauh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novici Adriana Putfauzi, NRP 23/2025-613 dari kelas CC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume artikel ilmiah yang berjudul Studi Kerapatan dan Perubahan Tutupan Mangrove menggunakan citra satelit di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Selanjutnya yaitu ada identitas artikel. Artikel yang saya gunakan berasal dari Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis volume 10 nomor 1 tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Hendrawan Johnson, L. Gaul, dan Setio Budi Susilo. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kerapatan mangrove serta perubahan tutupan mangrove menggunakan data citra satelit. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya, mangrove merupakan ekosistem yang sangat penting karena berfungsi melindungi pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai biota, dan mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Namun, kondisi mangrove dapat mengalami perubahan akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan secara berskala untuk mengetahui kondisi mangrove. Salah satu caranya yang efektif adalah menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui citra satelit. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis hubungan antara nilai NDVI dengan kondisi tutupan mangrove. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode maksimum likelihood. Yang ketiga, menganalisis perubahan luas dan tingkat kerapatan mangrove dari tahun 2005 sampai 2016. Manfaat penelitian ini adalah menyediakan informasi kondisi mangrove secara spasial dan mendukung kegiatan konservasi serta pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya, data yang digunakan. Data utama yang digunakan berupa citra Landsat 5 tahun 2005, Landsat 8 OLI tahun 2006, dan Spot 6 tahun 2016. Selain itu, digunakan juga data lapangan atau ground truth dan data tutupan kanopi mangrove, hasil perhitungan NDVI, dan peta administrasi sebagai data pendukung. Selanjutnya yaitu ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pulau Sebatik yang berada di Kabupaten Nunuan, Kalimantan Utara. Pulau ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki kawasan mangrove yang cukup luas. Karena berada di wilayah pesisir dan perbatasan, Pulau Sebatik ini menjadi lokasi yang menarik untuk mengaji perubahan tutupan mangrove. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data citra satelit dan data lapangan. Setelah itu dilakukan pemrosesan citra berupa koreksi radiometrik dan atmosferik agar kualitas citra lebih baik. Kemudian dilakukan klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode supervised classification dengan algoritma maximum likelihood. Tahapan terakhir adalah menghitung nilai NDVI dan menganalisis perubahan mangrove antara tahun 2005 dan 2016. Kelas objek yang dipetakan. Dalam penelitian ini terdapat 8 kelas tutupan lahan yang dipetakan, yaitu mangrove, laut, pasir, pemukiman, kebun, sawah, tambak, dan vegetasi lainnya. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengetahui distribusi dan perubahan setiap jenis tutupan lahan. Nah, ini ada hasil penelitian, hasil klasifikasi 2005 dan 2016.
Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa kawasan mangrove tersebar di sepanjang wilayah pesisir Pulau Sebatik. Jika dibandingkan antara 2005 dan 2016, terlihat adanya perubahan luas dan tingkat kerapatan mangrove pada tahun 2016, terjadi peningkatan area mangrove dengan kategori sedang dan lebat. Sedangkan hasil klasifikasi SPOT 6, Citra SPOT 6 memberikan detail objek yang lebih baik dibandingkan Landsat karena memiliki resolusi spasial yang tinggi. Dengan citra ini, 8 kelas tutupan lahan dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Selanjutnya ada peta klasifikasi NDVI Pulau Sebatik. Pada tahap ini dilakukan perhitungan NDVI untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi. Semakin tinggi nilai NDVI, maka kondisi vegetasi semakin rapat dan sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan mangrove berada pada kategori vegetasi sedang hingga vegetasi lebat. Berdasarkan hasil analisis, luas mangrove mengalami peningkatan sekitar 45,1% selama periode 2005 hingga 2016. Mangrove jarang mengalami penurunan, sedangkan mangrove sedang dan mangrove lebat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kerapatan dan perkembangan vegetasi mangrove di Pulau Sebatik. Selanjutnya ada evaluasi akurasi. Untuk mengetahui keadaan hasil klasifikasi, dilakukan uji akurasi menggunakan conversion metric. Parameter yang digunakan yaitu overall akurasi, user akurasi, producer akurasi, dan kappa coefficient. Hasilnya menunjukkan bahwa Landsat 8 memiliki overall akurasi sebesar 83% dengan nilai kappa 0,75, sedangkan SPOT 6 memiliki overall akurasi sebesar 90% dengan nilai kappa 0,89. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil klasifikasi dapat diterima dan memiliki tingkat ketelitian yang baik. Yaitu ada kelebihan penelitian. Menurut saya, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menggunakan data multitemporal sehingga dapat melihat perubahan mangrove dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, memanfaatkan beberapa jenis citra satelit sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap. Yang ketiga, adanya validasi lapangan atau ground truth yang membuat hasil penelitian ini lebih terpercaya. Selanjutnya yaitu kelemahan penelitian. Selain kelebihan, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, resolusi Landsat yang hanya 30 meter menyebabkan objek kecil sulit dibedakan. Yang kedua yaitu beberapa kelas tutupan lahan memiliki karakteristik spektral yang mirip sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan klasifikasi. Selanjutnya, data lapangan juga hanya tersedia pada tahun 2016, sehingga kondisi tahun 2005 tidak dapat diverifikasi secara langsung. Selanjutnya yaitu ada analisis. Menurut saya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa teknologi penginderaan jauh sangat efektif untuk memantau perubahan mangrove secara berskala. Penggunaan metode maksimum likelihood menghasilkan klasifikasi yang cukup baik. Namun, citra dengan resolusi lebih tinggi seperti SPOT 6 terbukti memberikan hasil yang lebih akurat. Ke depan, penggunaan drone atau citra resolusi sangat tinggi dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan ketelitian pemetaan. Yaitu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Pulau Sebatik mengalami perubahan positif selama
periode 2005 sampai 2016. Luas dan kerapan makhluk secara umum meningkat yaitu ditunjukkan oleh hasil klasifikasi, citra, dan analisis NDVI. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam upaya pengelolaan dan konservasi makhluk secara berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustakanya. Daftar pustakanya dari jurnal tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.